Sudah terbit, sudah diedarkan juga dari Polda Jatim. Kecenderungan untuk penipuan besar. Yang jelas-jelas Pamekasan ini adalah gerbang salam, ya kan, yang sangat religius. Tapi kok ada kejadian pencurian kotak amal. Apa kira-kira yang kasusnya sebenarnya receh gitu, unik, tapi ini bisa berpengaruh besar gitu. Oke, Pak, yang soal BRI ini kan juga ditangani oleh Polres. Sampai gimana perkembangannya hari ini? Ya, perkembangannya terkait proses penyidikan kita sudah sampai pada penerbitan DPO. Untuk tersangka MLA ini, karena ya sampai saat ini kami masih belum mengetahui keberadaannya, namun Satreskrim masih tetap bergerak terus setiap harinya mengupdate info-info yang didapatkan terkait keberadaan MLA ini. MLA itu status DPO-nya sudah terbit atau sudah terbit, sudah diedarkan juga dari Polda Jatim. Kita minta permohonan untuk diedarkan ke seluruh jajaran Polres di Jawa Timur. Kemudian kita juga menginput di aplikasi Bareskrim agar bisa terlihat di jajaran Polres seluruh Indonesia. Kita ini ada pertanyaan nih, ada nggak kasus lain yang berhubungan dengan online itu selain arisan dan itu ada nggak? Online ya banyak juga masalah penipuan online ya, barang. Penipuan online barang. Nah, ini juga kami bawa juga nih. Jangan mudah percaya dengan iklan-iklan di media sosial. Ada iklan di media sosial menawarkan barang ataupun menjual barang dengan kontak nomor WhatsApp. Hanya WhatsApp only. Kalau WhatsApp only, saya jamin itu kecenderungan untuk penipuan besar. Tapi kalau dia bisa telepon biasa, itu masih ada kemungkinan betul. Jadi jangan mudah tertipu iklan di media sosial, hubungi WhatsApp only gitu. Nah, itu harus mempunyai kehati-hatian terhadap itu. Salah satu ngeceknya nomor yang ditampilkan bisa ditelepon apa tidak? Iya. Nah, itu sudah nangani kasus itu juga sekarang. Laporan yang masuk sudah ada, cuma memang keberadaannya pelaku ini bukan ada di Pamekasan, bukan di luar Pamekasan. Nah, kalau berada di luar Pamekasan, kemudian korbannya warga Pamekasan, nanti gimana proses penanganannya? Ya, itu tetap kita membutuhkan proses, karena itu kan keluar daerah. Ya, kita harus mematangkan lagi si pelaku ini yang ada di luar daerah. Itu prosesnya lebih agak lama lagi kalau dibanding di Pamekasan. Pak Adi ini ngasih saran ya, yang soal beli-beli online itu. Jadi kalau ada iklan atau orang yang memasarkan, misalnya salah satu ngeceknya tadi, kalau dia hanya WhatsApp only tidak bisa ditelepon, sedikit berhati-hati. Artinya kan pola komunikasinya kalau bisa ditelepon itu bisa sebenarnya bisa diketahui tempat dan keseriusannya orang gitu yang menjual. Ya, itu rahasia. Salah satu trik untuk mengecek bahwa pedagang itu beneran dan bukan penipu. Kalau misalnya nanti pedagangnya orang Pamekasan, yang nipu-nipu orang Pamekasan, nanti gimana, Pak? Kalau misal ada kejadian, tiba-tiba ada orang Pamekasan, dia jualan online, promosi ya, tapi sebenarnya dia tiba-tiba sebagai penipunya, nanti akan ditangani serius. Sama, tidak ada perbedaan itu, baik itu masyarakat Pamekasan sendiri ataupun di luar Pamekasan, ya sama. Ketika dia melanggar undang-undang, ya kita lakukan penegakan hukum. Kembali lagi kepada soal kotak amal tadi. Kalau target selesai, maksudnya dilimpahkan semua ke pengadilan, itu kapan target dari Polres? Untuk target ya kita mudah-mudahan secepatnya untuk 10 orang ini. Kita kan punya masa penahanan
masih 120 hari terkait perkara yang dewasa. 120 hari itu sekitar 4 bulan. Ya kita usahakan tidak sampai 4 bulan itu ya? Kita sudah bisa melimpahkan ke kejaksaan. Oke, semuanya. Jadi semoga cepat selesai. Terus selama ini bagaimana tanggapan dari pengurus masjid, takmir, kiai terhadap berhasil ditangkapnya orang-orang itu? Alhamdulillah, kita monitor juga dari media sosial, banyak respon dan tanggapan yang positif terkait pengungkapan kotak amal ini, karena memang ketika kejadian ini terjadi pun saya mempunyai beban moral melihat yang jelas-jelas Pamekasan ini adalah gerbang salam, ya kan, yang sangat religius. Tapi kok ada kejadian pencurian kotak amal, bagaimana moralnya ini? Saya itu betul-betul memberikan atensi khusus sehingga ya alhamdulillah dalam beberapa hari kita bisa menemukan pelakunya dan menangkap pelakunya. Kotak amal itu kan biasanya masih ada di masjid dan masjidnya jarang yang dikunci. Sekarang sarannya Kasat Reskrim agar supaya dalam upaya menghindar kejadian-kejadian itu lagi. Sarannya yang mungkin lebih baik ketika kotak amal itu setiap harinya setelah dikompulir aja, diamankan mungkin dari takmirnya, kemudian bisa langsung didistribusikan ke orang-orang yang berhak, ataupun apabila ingin dijadikan sebagai pembangunan masjid ataupun kas, ya disimpan di bank ataupun tempat yang lebih aman. Jadi upayakan setiap harinya dikompulir. Bukan kotanya tapi uangnya ya setiap hari. Iya, uangnya. Oke, siap. Ada saran misalnya setiap masjid harus lengkap CCTV misalnya? CCTV ya boleh juga CCTV, namun apabila yang tidak mampu untuk membuat CCTV, saya sarankan untuk tiket masjid mungkin. Piket. Piket jaga masjid. Mungkin dari warga setempat ataupun ya ada, kalau memang ada penghuni masjid ini banyak, bisa ganti giliran yang jaga berganti-gantian untuk piket masjid. Oke, jadi saran yang paling penting ini setiap hari upayakan uangnya diambil ya dari kotak, masukkan segera ke kas gitu. Ke kasnya untuk apa sehingga nanti kalaupun ada pencurian kotak tidak lebih besar dari ini kejadiannya gitu. Oke. Apalagi sekarang dari 5 bulan masuk di Pamekasan sekarang, apa kira-kira yang kasusnya sebenarnya receh gitu, unik, tapi ini bisa berpengaruh besar gitu. Receh, unik, ya apa ya? Ya mudah-mudahan kondusif lah. Kita tidak mengharapkan ada kasus-kasus saya. Yang masuk ya paling yang banyak masalah curanmor ini yang masih menjadi atensi pimpinan Kapolres maupun kami Satreskrim, khususnya curanmor ini, karena ya membutuhkan penyelidikan ekstra daripada pelaku lain, karena pencurian curanmor ini kebanyakan saksinya nggak ada, saksinya yang melihat ataupun yang ini tidak ada. Ini kesulitan dari kami, tapi kita tidak diam saja, kita tetap mencari informasi ataupun keterangan-keterangan berdasarkan ya CCTV ataupun dan sebagainya. Tetap kita lakukan upaya, tidak akan pernah berhenti. Oke, berarti yang PR yang sangat besar itu adalah penyakit masyarakat di curanmor ini ya. Oke, Pak, pidana tipikor apa saja yang ditangani hari ini? Yang masuk ada, kalau misalnya tidak disebut kasusnya bisa jumlah gitu, nggak apa-apa. Untuk tipikor itu kita setiap tahunnya mempunyai anggaran yang diberikan terkait tipikor itu sebanyak 4 kasus setiap tahun. Iya, penanganan 4 kasus. Karena memang proses tipikor ini panjang. Mungkin bisa 1 tahun itu 1 gitu ataupun 2 yang selesai. Bisa sampai ke pengadilan. Nah, sampai hari ini berapa jumlah kasus yang dalam proses penanganan? Untuk penanganan ini yang laporan dari masyarakat banyak ya. Namun kan
itu kembali kita harus menelaah dulu. Kita kalau tipikor berbeda dengan yang lain, kita tidak serta-merta bisa langsung menerbitkan laporan polisi, itu tidak. Jadi ada informasi kita telah dulu nih, kita lakukan penyelidikan dulu, kita lakukan gelar apakah ini masuk unsur korupsinya dan sebagainya. Kalau jika masuk unsur, baru kita lakukan penerbitan LP. Ketika LP ini sudah terbit, ini kita harus maju terus nih, nggak bisa mundur. Oh gitu. Kalau udah terbuat LP, terbit LP, laporan polisi terkait tipikor, kita harus maju terus, nggak bisa mundur. Makanya kita harus ekstra hati-hati juga, jangan sembarangan kita terbit LP, ternyata di tengah jalan kasus ini harus SP3. Nah, itu SP3 itu prosesnya agak panjang. Panjang juga prosesnya. Oke. Pak, ada beberapa kejadian di beberapa daerah lain, misalnya kasus penganiayaan siswa atau kemudian pemukulan guru misalnya. Di Pamekasan selama ini, sejak ada di Pamekasan, pernah nangani itu? Penganiayaan siswa sampai saat ini masih belum. Dan semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Ya, yang banyak juga masalah pencabulan. Anak-anak di bawah umur juga banyak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Persetubuhan di luar nikah? Iya. Pemaksaan atau tanpa pemaksaan? Ya, mungkin dengan bujuk rayu, iming-iming cinta dan sebagainya. Akhirnya banyak yang melakukan seperti itu. Nah, ini ada berapa kasus, Pak, yang kasus seperti itu? Untuk banyaknya saya tidak hafal, tapi saya sering membaca laporan polisi yang masuk. Ya, seringkali masuk. Padahal ancaman sekarang sudah ancaman amputasi ya. Bukan apa? Ancaman. Kebiri. Iya, kebiri. Kebiri itu kan untuk klasifikasi yang predator. Oh, yang predator. Ya. Kalau bukan predator enggak? Enggak. Dari sekian laporan itu ada nggak yang terindikasi sebagai predator? Alhamdulillah ya belum ada, mudah-mudahan juga tidak ada lah. Oh, semoga tidak ada. Ya. Oke. Jadi kita berbincang banyak ini sebenarnya, membuka, dan memang kita tidak fokuskan pada satu kasus karena memang kita podcastnya bukan membedah satu kasus khusus ya. Tetapi kita sebenarnya ingin mengetahui apa sih tugas besarnya Reskrim di Pamekasan dan kemudian terutama yang mendapatkan apresiasi besar sebenarnya dari warga Pamekasan adalah penanganan kasus pencurian kotak amal. Maka tadi itu yang paling banyak. Ngomong-ngomong, sudah beristri? Alhamdulillah sudah. Ikut ke sini istri? Iya, sini juga. Anak alhamdulillah ada satu, umur 4 bulan. 4 bulan. Oh, berarti lebih tua saya nih perkiraan usianya. Usia berapa? Usia saya masih 32. 32, benar, lebih tua saya, tetapi Kang Adi ini sudah mendapatkan amanat sebagai Kasat Reskrim Polres Pamekasan. Semoga karir perjalanannya juga nanti bisa bagus karena usia masih muda. Ini sudah ada rencana kuliah lagi ke selanjutnya di Indonesia? Ya, saya udah mengambil pendidikan umum S2 di UNER kemarin. Dilakukan seleksi, alhamdulillah sudah lulus, terpilih untuk mengikuti kajian ilmu kepolisian di UNER. Kayaknya proyeksinya akan lama di Jawa Timur ini. Ya, karena memang saya baru masuk Jawa Timur, masuk Jawa Timur baru langsung penempatan di Pamekasan. Okay. Jadi sampai selesai S2 berarti perkiraan 2 tahun ini. Insya Allah. Ya, oke. Semoga kasus-kasus kriminal di Pamekasan tidak berkembang banyak ya. Iya, mudah-mudahan kondusif. Semoga kondusif karena ini memang kedatangannya Pak Adi dalam rangka juga menjaga kondusivitas di Pamekasan. Oke, kita selesaikan. Mungkin ada pesan khusus? Pesan khusus ya mungkin khususnya bagi para masyarakat Pamekasan, segala sesuatu masalah itu bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Lakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik sehingga masalah sebesar apapun, sesulit apapun, semua itu bisa diselesaikan tanpa harus ada pertumpahan darah ataupun hal-hal lain yang melakukan pelanggaran hukum. Oke, siap. Pak Adi karena belum pernah buka saya yang tutup sekarang. Oke. Ini kalau belum lihat wajah saya.
Oke, demikian kita ketemu di edisi berikutnya. Semoga dengan Kasat Reskrim kita mendapatkan banyak kesempatan untuk mengupdate berbagai informasi kasus-kasus kriminal dan proses penyelesaian di Kabupaten Nusa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.